Halo teman-teman semua, selamat datang di Konten Film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2012 berjudul Resident Evil Retribution. Film ini adalah sequel atau lanjutan dari film Resident Evil sebelumnya berjudul Afterlife di tahun perilisan 2010 dengan melanjutkan perjalanan Mila Jovovich sebagai Alice yang berhasil mengalahkan Albert selaku petinggi Umbrella. Tidak hanya itu, ternyata perjalanan Alice masih harus berjibaku melawan para petinggi Umbrella lain yang terus-terusan mengembangkan virus tersebut demi bisa menghancurkan seluruh umat manusia. Di seri Retribution, sepatutnya kita sebagai penonton sedikit dibuat bingung dengan alur cerita yang bergerak maju mundur. Tapi, saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat karangan sendiri untuk meminimalisir kebingungan bagi kita menyimak alur ceritanya. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut di mana Alice yang sudah berhasil mengalahkan Albert dan tiba-tiba di tengah mereka yang berbahagia muncullah para pasukan Umbrella Corporation yang kini menyerang secara membabi buta hingga memperlihatkan Alice yang kehilangan kekuatan karena pertarungan dengan Albert harus dipaksa mundur dan tenggelam setelah mengalami benturan. Setelah itu, Alice yang kini tiba-tiba terbangun begitu aneh ketika dirinya disambut di kasur tidur oleh Carlos, yaitu suaminya sendiri. Alice yang kebingungan menghadapinya berusaha menjalankan dengan begitu normal. Hingga tak lain dan tak bukan, memperlihatkan di sini jika Alice memiliki satu orang anak bernama Becky di pernikahan yang begitu harmonis. Dan tiba-tiba terjadi serangan zombie yang mengakibatkan mereka panik, hingga Alice yang harus merelakan suaminya direnggut zombie dan berusaha mati-matian mempertahankan anaknya Becky untuk diselamatkan. Lantas Alice yang berusaha melarikan diri dari kekacauan rumah, bergegas pergi ke arah luar yang kini memperlihatkan kembali kekacauan yang tampak begitu mengerikan. Alice yang kini dibantu wanita bernama Rain harus berjibaku pergi dari kekacauan ini dan kemudian hal mengerikan pun terjadi di kala mereka tengah asik berbincang. Dengan terbaliknya mobil Rain, lalu Alice beserta Becky yang berusaha pergi meninggalkan Rain ketika tersadar. Alice yang kini berlari kembali ke dalam rumah mendapati kepanikan yang begitu dahsyat hingga bersembunyi di dalam lemari. Namun Alice yang begitu pasrah dan ingin anaknya baik-baik saja berusaha menyuruhnya untuk menunggu di tengah Alice yang berusaha menghentikan satu zombie di hadapannya. Dan tanpa disangka-sangka, hati Alice pun begitu rapuh ketika melihat sang suami telah menjadi salah satu dari mereka. Dan kini, scene pun berpindah kepada Alice yang terbangun di sebuah ruangan milik Umbrella. Tak lama, setelah itu Alice pun mendapati Valentine, salah satu rekan yang tiba-tiba menghilang di film Resident Evil kedua. Tapi nyatanya, Valentine yang kini telah dicuci otak oleh Umbrella menduduki kasta teratas dari beberapa pemimpin yang mengambil sejumlah perintah. Dengan menyadari petinggi telah habis dihabisi Alice, Red Queen, yang kembali dihidupkan setelah dilanda kekacauan di The Hive, yaitu Resident Evil pertama, berhasil bangkit untuk kemudian memberikan perintah kepada Valentine, hingga berubah menjadi jahat karena fasilitasnya dihabisi oleh Alice. Kembali kepada Alice yang tersadar dan mendapati Valentine, tiba-tiba Alice yang kini disekap mendapati seluruh sistem Umbrella mati selama 2 menit. Dengan munculnya baju khusus, Alice yang menyadari terdapat kesalahan sistem dengan cepat berusaha memakainya dan lantas berlari ketika laser pembunuh Red Queen akan menghabisi Alice. Mendapati keluarnya Alice dari ruangan tersebut, Alice yang menyadari dirinya berada di kota Jepang, lantas berusaha membobol mobil polisi guna mengambil senjata api. Kemudian tiba-tiba muncullah sekelompok penduduk kota dengan tatapan aneh di tengah hujan yang mengguyur. Dan nyatanya terjadi sebuah rentetan peristiwa yang kini membuat semua penduduk menjadi zombie dan berusaha menyerang Alice. Alice yang panik dan mendapati kembali pintu Umbrella terbuka bergegas cepat untuk pergi, mendatangi sebuah ruangan yang tampak gelap guna menghindari pasukan zombie. Hingga seketika cahaya pun menyala, Alice yang melihat beberapa pasukan Umbrella telah tewas, dihadapkan dengan seorang wanita bernama Ada Wong, yaitu salah satu mata-mata terbaik di bawah naungan Umbrella. Dengan sedikit perbincangan terkait maksud Ada Wong berniat bekerja sama dengan Alice, karena Ada Wong yang nyatanya sudah mengundurkan diri dari perusahaan Umbrella, Albert, yang nyatanya masih hidup ketika ledakan besar di film Afterlife, dengan cepat menjelaskan jika Alice beserta Ada Wong harus bekerja sama dengan dirinya. Karena ia sudah berubah pikiran dan keluar dari Umbrella ketika melihat populasi manusia tampak akan dilanda kepunahan. Sekaligus, satu alasan lain karena Umbrella telah kembali dikuasai oleh Red Queen. Dengan beberapa penjelasan inti di film ini, jika pada dasarnya mereka terjebak di dalam sebuah tempat dalam tanah seperti perusahaan Umbrella lain. Namun di sini lebih canggih, yaitu terdapat pabrik cloning setiap orang
dan juga kota-kota simulasi yang sengaja dibuat semirip mungkin seperti aslinya. Hingga terjawab sudah, siapakah satu keluarga berparas Carlos beserta Alice hingga memiliki anak, yang mana itu semua adalah simulasi bayangan kehidupan di kota yang Red Queen buat dengan cloning yang juga mereka buat. Dan kemudian, di tengah Albert berusaha mengajak bekerja sama, ia pun menyiapkan titik penjemputan jika akan ada beberapa orang yang siap mengeluarkan Ada Wong beserta Alice dari sana. Mengingat tempat ini berada di dalam es, dan mungkin mereka akan begitu kesulitan. Kemudian Valentine, yang sudah menjadi tangan kanan Red Queen, menyadari ada seorang penyusup dan Ada Wong yang sudah berkhianat, berusaha mengejar mereka untuk siap menghabisinya. Ketika para penjemput siap untuk memasuki markas Umbrella, Luder, yang nyatanya masih selamat dalam film Afterlife, kini lantas bergabung untuk serta-merta melakukan misi yang begitu sangat menegangkan. Hingga kini, mereka yang berhasil menuruni lift dan masuk ke dalam sistem Umbrella dengan mudahnya menghabisi beberapa penjagaan yang ada di sekitar sana. Sementara itu, di tengah Ada Wong beserta Alice yang berusaha melarikan diri. Mereka pun sekarang berada di kota New York, tepatnya kota buatan yang Red Queen buat untuk bahan simulasi. Hingga di tengah itu pun mereka harus dibuat cemas ketika melihat zombie eksekusi yang begitu besar siap menyerang mereka. Berbekal bela diri yang cukup memadai dari mereka, tak hayal melawan zombie besar sekaligus pun dengan mudahnya mereka hadapi tanpa kesusahan. Mereka yang memiliki waktu 2 jam untuk keluar dari penelitian di bawah es ini. Alice, yang kembali mendatangi kota buatan bernama Racine City, seketika menyadari ada orang yang hidup di belakangnya. Dengan memasuki rumah tersebut dan melihat kloningan dirinya yang sudah tewas, Alice yang begitu marah dan serta-merta sedih melihat foto pernikahan bersama Carlos dan juga mempertemukan bersama Betty, salah satu anak Alice di dunia simulasi ini. Hingga Betty yang menganggap Alice sebagai ibu dengan menyayat hati, berusaha merangkulnya dan juga menganggap Betty pun sebagai anak. Dan tiba-tiba, di tengah kejadian yang mengharukan, pasukan Stars beserta Valentine yang kini berhasil menemukan lokasi Alice dan berusaha menyerang Alice untuk melumpuhkan mereka yang sudah mengkhianati Umbrella. Dengan Ada Wong yang menyuruh Alice pergi, serta terlebih dahulu memberikan kacamata jalan keluar beserta sebuah tembakan. Alice yang kini pergi, disertai ledakan yang menghancurkan langit buatan di kota ini. Sementara itu, para pasukan penjemput Alice yang di bawah naungan Albert kini terjebak di dunia simulasi ketika mendapati perlawanan kuat dari para zombie di kota Moskow. Lantas kemudian Alice yang ternyata bertemu dengan Rain, yaitu wanita yang menyelamatkan kloningan Alice di dunia simulasi. Dengan tanggapan Rain yang keanehan ketika melihat baju Alice berubah, alhasil dengan cepat dialihkan oleh Alice untuk sesegera mungkin mengajari Rain menembak. Hal itu Alice lakukan guna menitipkan Becky sebentar, karena ia harus segera pergi dan akan segera kembali. Hingga yang terjadi, setelah para pasukan penjemput melakukan perlawanan, mereka yang akan pergi pun dihadapi oleh salah satu monster buatan Umbrella. Untunglah, mereka terselamatkan oleh Alice yang pergi meninggalkan Rain beserta Becky setelah mendengar beberapa tembakan dari pasukan ini. Di tengah aksi penyelamatan Alice, diisi dengan beberapa kejaran zombie yang tak serta-merta membebaskan mereka pergi begitu saja. Meski kehilangan kekuatan yang Alice punya, tak lekas menghilangkan kemampuan berkendara Alice dan juga aksi bela diri yang begitu menakjubkan. Alice yang berhasil memasuki sebuah ruangan dengan sengaja menabrak sebuah dinding pembangunan. Alhasil, aksi tersebut mengurung monster itu di dalam sebuah bongkahan. Alice yang berhasil menyelamatkan pasukannya dan serta-merta menjemput Rain beserta Becky yang tampak baik-baik saja, kini diarahkan oleh kacamata penjelajah pemberian Ada Wong yang tampaknya akan membawa mereka keluar dari tempat ini. Dengan optimis untuk melarikan diri, mereka yang mulai menjamah sudut-sudut tempat buatan Umbrella mulai memasuki lift jalan keluar yang sepatutnya akan membawa mereka pergi dari tempat ini. Namun nyatanya, lift yang terlebih dahulu dimatikan oleh sistem Red Queen mengharuskan mereka turun untuk mengecek. Dan di sela-sela itu, muncullah monster Umbrella yang menyerang Barry beserta Rain dan juga membawa Becky. Alice yang begitu cemas dan marah ketika mendapati Rain tewas beserta Barry terluka, mendapati serangan lain dari pasukan Valentine di tengah aksi yang akan Alice lakukan, yaitu menyelamatkan Becky. Alice yang kini pergi, dan Luder, Lion, Barry yang memilih menahan pasukan penyergap Valentine, mendapati serangan bertubi-tubi dari pasukan Stars yang menguasai aksi perlawanan ini. Kemudian Alice yang naik menggunakan sebuah alat pemberian Ada Wong guna menyelamatkan Becky pun lantas melihat sebuah sarang monster yang dimana di sana terdapat Becky tengah dikurung. Alice yang bergerak cepat dan mulai menyelamatkan Becky di dalam sarang yang monster kelola, mulai mengambil sebuah bom
dari mayat pasukan di dalam sebuah sarang. Sementara itu, di tengah pasukan yang bersusah payah menahan sergapan Valentine, mulai diberikan arahan oleh Barry untuk Luther beserta Lion pergi mendatangi Liv, mengingat dirinya sudah terluka dan juga tidak kuat menahannya lagi. Mendengar arahan itu pun, Barry yang kini menahan seorang diri lantas mendapati Adawong yang telah disandra oleh Valentine, merasa Adawong adalah teman Barry. Barry yang diberikan aba-aba untuk menyerahkan diri nyatanya diberikan beberapa tembakan oleh mereka. Hingga setelah melakukan hal yang begitu melelahkan, Alice yang kini mendapati sebuah pabrik pembuatan cloning, lantas benar-benar begitu murka dan mulai meledakkan tempat ini ketika sang monster hendak menyerang Alice. Alhasil, dari ledakan besar tersebut menyebabkan beberapa titik di Umbrella mengalami kerusakan dan mengeluarkan sejumlah debit air bak tsunami karena es yang mulai mencair. Hal itu membuat sebuah lift yang tidak berfungsi, membuat sebuah tekanan dari dalam hingga perlahan naik, serta mendapati sambutan dari Alice yang tak lain berhasil menyelamatkan Becky. Kemudian setelah melalui penyelamatan yang cukup panjang, mereka kini pergi menggunakan sebuah mobil tempur, lantas dibuat panik ketika muncullah retakan yang besar di dalam es yang membuat mobil mereka terbalik. Alice yang melihat hal itu dan keluar dari mobil mendapati kapal Umbrella yang disambut oleh kedatangan Valentine, Ren, beserta seorang sandera yaitu Adawong. Di tengah hal yang begitu mencekam, kemudian memperlihatkan Ren lantas berusaha menyuntikkan parasit Los Pagos untuk membuat dirinya tidak bisa dikalahkan. Hingga yang terjadi ketika tembakan dikeluarkan dan Ren tidak kunjung mengalami luka, diisi dengan aksi pertarungan Valentine beserta Alice yang begitu benar-benar memukau. Meski beberapa kali Alice mengalami jatuh bangun, mengingat Alice adalah manusia biasa dan tidak memiliki kembali kekuatan, Alice yang beberapa kali sempat melihat alat dari dada Valentine dengan cepat bertindak di tengah Valentine yang akan menghabisi nyawanya. Hingga ketika dicabut dan Valentine mulai mengalami kejang-kejang, menandakan alat itulah yang nyatanya sudah membuat Valentine menjadi seperti itu. Sementara itu di tengah pertarungan yang begitu sengit antara Lion, Luther, beserta Ren yang sudah menjadi kuat. Dengan begitu naas, Luther mengalami pukulan di area jantung hingga membuat jantungnya berhenti berdetak. Melihat hal itu, Alice yang dengan cepat berusaha membalaskan dendam, benar-benar begitu kesusahan melawan Ren yang tampak benar-benar begitu kuat. Alice yang kini melihat zombie di bawah lempengan es pun, dengan cepat diberikan sebuah senjata oleh Valentine yang sudah kembali, dan menembak bagian es, hingga Ren pun terjatuh dan dihabisi oleh zombie-zombie yang tampak begitu lapar akan darah manusia. Lalu setelah itu pun, Alice yang kini mendapati beberapa perawatan, lantas diisi dengan sambutan hangat dari Valentine dan juga Becky anaknya. Alhasil, mereka yang terbebas dari Umbrella dan bergegas mendatangi pangkalan militer Albert. Alice yang dipersilahkan masuk mendapati Albert tengah duduk santai dan dengan cepat memberikan suntikan kepada Alice. Hal itu dijelaskan oleh Albert jika dunia sangat-sangat membutuhkan Alice dan dengan terpaksa Albert mengembalikan anugerah yang Alice punya selama ini, serta menjelaskan Red Queen akan serta-merta menghancurkan dunia dan berasumsi jika lawan kita akan begitu berat, mengingat hanyalah kita yang tersisa dari bangsa manusia. Dengan memperlihatkan kekacauan zombie-zombie mutasi yang tampak begitu banyak dan berterbangan di tengah sisa-sisa perlawanan yang semestinya akan mereka berikan. Hingga film Resident Evil tahun 2012 pun kini selesai. Memiliki durasi 95 menit, film Resident Evil kelima berjudul Retribution benar-benar mampu membuat kita terpana akan aksi-aksi yang sangat menyuguhkan mata. Tidak salah jika film Resident Evil menjadi film bertema zombie terbaik di banyaknya film-film bertema serupa. Memiliki visual efek yang begitu ciamik dan juga penghadiran suasana yang begitu menegangkan, membuat kita setidaknya tidak bisa lepas dari pandangan film ini, meski hanya 1 detik saja. Sedikit penjelasan yang bisa diberikan di film ini, jika pada dasarnya Albert yang merasa manusia akan dilanda kepunahan, memilih bertaubat dan berhenti dari Umbrella. Sementara Umbrella yang tidak memiliki petinggi lain pun dengan terpaksa harus memanggil Red Queen untuk meneruskan apa yang telah mereka kelola. Meski sudah terjadi kekacauan yang sudah besar dari perusahaan Umbrella, karena tekad Red Queen, robot pintar yang tidak memiliki hati, lantas tidak peduli dan tetap teguh di jalan Umbrella yaitu menghancurkan bumi. Dengan beberapa pemain yang tampak begitu sama dan banyak, sepantasnya hal itu bisa diwajarkan ketika penjelasan di film ini, jika Umbrella berhasil membuat pabrik cloning yang dengan sengaja diproduksi terus-menerus untuk bahan simulasi kehidupan yang akan mereka buat sendiri. Hal yang kecil namun menarik ketika proses pengembalian kekuatan Alice yang hilang oleh Albert dan dikembalikan kembali oleh Albert.
Hal itu menurut saya benar-benar hal sepele, namun begitu mempengaruhi keseluruhan film Resident Evil. Jika sejauh ini film Resident Evil cukup berhasil membuat kita terpukau akan setiap adegan yang ada. Tapi terlepas dari itu semua, film Resident Evil masih menjadi panutan bagi film-film bertema serupa, dengan adegan tegang dan asal-muasal terciptanya virus beserta cara mengatasinya. Jadi, itulah alur cerita film Resident Evil tahun 2012 yang saya bawakan. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.